Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Dilantik Bapak George N. Hajo Ishak beserta Ibu Yohana A. Hermanus tiba di tempat acara, disambut dan dihantar dengan tarian kreasi etnis Timur dengan judul Koilan yang menggambarkan kegembiraan dan rasa syukur
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kupang, pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Wali Kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 datar 5114 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Jefferson
R. Rungkore MMMH dari jabatannya sebagai Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai 2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat satu dan seterusnya. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.53 Datat 5115 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis terbaca. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Hermanus Mann dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat satu dan seterusnya. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 Datat 5116 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis terbaca. Kesatu, mengangkat Saudara George Melkianus Hadjo SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai penjabat Wali Kota Kupang dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
legislasi baru kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian jabatan dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada di Kota Kupang tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 444/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan, keputusan menteri ini ditetapkan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan, keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Kota Kupang. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohani. Saudara George Melkianus Hajo, Sarjana Hukum, berdasarkan janji jabatan yang telah saudara ikrarkan, maka hari ini di hadapan Tuhan dan semua orang yang hadir, saya selaku hamba Allah mengukuhkan saudara ke dalam jabatan pelayanan umum sebagai penjabat wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam masa bakti sebagaimana tercatat pada surat keputusan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kerjakanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya dalam kesetiaan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, sambil berpegang pada firman yang menurut kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan kitab Yesaya 41 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Pengukuhan selesai, rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. Saudara George Melkianus Hajo SH sebagai penjabat wali kota Kupang. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan fakta integritas berturut-turut penjabat Wali Kota Kupang, oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 kepada penjabat Wali Kota Kupang. Penyerahan memori jabatan selesai, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mari kita berdoa. Kepada Allah Sang Pemilik kehidupan, kami menyembah dengan penuh hormat. Kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan, kami hidupkan pujian syukur dan nada indah. Karena tanpa kesudahan kasih setia-Mu, tak pernah berakhir rahmat-Mu dalam hidup kami. Mentari memberi kehangatan, alam bercerita akan kuasa-Mu, dan hijau burung menyanyikan tentang cinta kekal Tuhan. Lalu kami manusia, makhluk mulia, buah karya tangan-Mu, menikmati rahmat baru setiap hari. Demikian hari ini, dalam kesetiaan-Mu yang tak bertara, Kau satukan kami untuk ada dalam momen mulia, pengambilan janji jabatan serta pelantikan penjabat Wali Kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan mengimani bahwa Allah yang agung adalah pemilik dan perancang sejarah, kami memohon, tumpangkanlah tangan kasih-Mu dan alirkanlah Roh Kudus Tuhan di atas kepala hamba pilihan-Mu ini, seperti Musa dan Yosua yang kuat memimpin bangsa Israel melewati gurun kehidupan hingga tiba di tanah penuh susu dan madu. Bagikan Salomo yang memerintah dengan hikmat dan kebijaksanaan, menjauhkan kecurangan dan menegakkan keadilan serta kebenaran.
Serupa dengan Yesus Kristus, Putra Allah yang rela berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Demikian kiranya hamba-Mu memikul kepercayaan seluruh masyarakat Kota Kupang ini melangkah menepati jalan menuju kemuliaan. Kami sungguh percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang menopang dan menuntun hamba-hamba-Mu yang setia dan berharap pada-Mu. Janji yang diucapkan di hadapan kami, Tuhan dengar dan teguhkan, agar apa yang diucapkan bibir keluar dari hati yang berkomitmen dan takut akan Tuhan. Biarlah dalam tuntunan tangan Tuhan yang perkasa, hamba-Mu mau menjadi berkat bagi masyarakat Kota Kupang dan menghadirkan damai sejahtera Allah untuk semua orang. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi Bapak Jeffrey Riokore dan Bapak Hermanus Mann yang telah menyelesaikan karya bakti mereka dalam memimpin Kota Kupang di masa yang lalu. Biarlah karya dan bakti mereka berkenan di hadapan Tuhan sebagai bagian dari mereka mempermuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Mulia lagi pengasih, secara bersama kami mau menyerahkan bangsa Indonesia, negara yang kami cintai ini, yang baru saja menikmati sukacita nikmat kebebasan di usia 77 tahun. Biarlah saat ini dalam kerendahan hati kami mohon agar Engkau berperkara bagi Ibu Pertiwi. Kuasailah para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, untuk dapat memimpin, mengawal, mengayomi, dan menjadi teladan tentang kerendahan hati. Sikap rela berkorban bagi kebaikan bersama, semangat untuk mempersatukan dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga melalui mereka dan oleh mereka kami semua sebagai Indonesia dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, teruslah Tuhan sertai agar kepemimpinan dan pelayanan para hamba-Mu mendatangkan perubahan yang bermakna bagi semua masyarakat dan daerah kami. Jadikan hidup mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah manis dan yang tidak berkesudahan buahnya. Apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Ya Yesus, Sang Penebus dosa dan juru selamat kami, ketaatan Kau minta dari kami, dan kasih tak berpamrih Kau perintahkan untuk kami lakukan. Namun kami menyadari gelapnya jalan yang kami lalui. Kami malu dan menyesal. Kami sesungguhnya tak layak menikmati anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan yang melakukan penyelamatan bagi kami. Ajari kami Tuhan agar kuat melawan godaan untuk menyimpang dan teguh berpaut pada kebenaran. Jadikan hari-hari hidup kami sebagai proses Tuhan membentuk kami menjadi indah di mata-Mu. Pada akhirnya kami Engkau dapati layak untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersama. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Amin. Acara pelantikan selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta penjabat wali kota Kupang yang telah dilantik didampingi istri Ibu Yohana Hermanus untuk menempati tempat di depan. Selanjutnya sedia berkorban
Pancasila dasar negara. Rakyat hanya mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK
Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Dekranasda Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Penjabat Wali Kota Kupang, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Kota Kupang dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, singkatnya hadirin yang kami hormati. Acara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Ketua Dekranasda Kota Kupang pada hari ini Minggu 22 Senin 22 Agustus tahun 2022 dimulai. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK dan Sekretaris Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 03-PKK-NTT-8 Romawi-2022 tentang pemberhentian Ketua dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Nyonya Gilda Rimukore Manafe SEMM dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang. Kedua, mengangkat Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Kupang. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Ketua Nyonya Juli Sutrisno Laiskoda, tanda tangan cap terbaca. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang 2 sampai dengan 5 tertulis terbaca. Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 14/Dekranasda Data NTT Romawi 8/2022 tentang pemberhentian Ketua dan pengangkatan pejabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengesahan pemberhentian Ketua dan pengangkatan pejabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Nyonya Gilda Rimukore Manafe STNM sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang masa bakti 2017-2022 dengan ucapan terima kasih
atas jasa dan pengabdian yang telah disumbangkan kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang. Kedua, mengangkat Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 18 Agustus 2022. Ketua Nyonya Juli Sutrisno Laiskodat. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Ibu Ketua Dekranas Pusat di Jakarta. 2 dan 3 tertulis tercatat terbaca. Pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, saya selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan resmi melantik Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dan Dekranasda dalam menyukseskan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Penandatangan naskah pelantikan berturut-turut. Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang. Selanjutnya oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita kerja dengan keras, hanya disiplin, kerja keras, peduli, berani, dan cerdas, itu membuat kita bisa berhasil. Saya kira itu saja. Bapak, ada beberapa tugas dari Pak Wali berkaitan dengan penataan Kota Kupang, Bapak. Ini baru kita memulai. Siap. Pak, nanti kita ada ruang khusus untuk semua wartawan, kita dapat masukan dari semua wartawan. Siap. Karena wartawan itulah kita punya mitra yang paling kuat untuk membangun kota ini. Siap. Saya kira begitu ya. Sampah jadi PR. Itu komitmen. Sudah, nanti baru kita bicara khusus itu. Sekarang ini wartawan adalah bagian dari diri kita. Jadi kita sama-sama wartawan untuk bagaimana memajukan kota ini. Bapak, untuk penataan birokrasi.